Tidak hanya dibicarakan di sini, tetapi menjadi nyata. Kami kerjakan dalam hidup sehari-hari. Tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami. Tuhan yang menyertai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang sesungguhnya, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 50, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman ini, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Tema kita masih seputar pengampunan. Aku mengampuni kamu. Tak bosan-bosan saya tanya, mengampuni, memaafkan itu mudah enggak sih? Gimana? Ada yang mau jawab enggak? Siapa yang mengatakan, oh mudah mengampuni? Ada enggak yang angkat tangan? Kok diem baik sih? Masa semua jawabnya susah gitu ya? Pada umumnya ketika saya tanya begini itu, nah ada pertanyaan baliknya, tergantung Pak gitu ya. Tergantung kesalahannya bagaimana. Kalau kesalahannya besar ya nggak mudah. Kalau kesalahannya hanya sebatas salah mencet odol, ya udahlah, memang itu kebiasaannya begitu. Benar ya? Tergantung kesalahannya. Tergantung perasaan kita tuh dilukainya sampai mana. Kalau sampai dalam, susah.
Kalau oleh orang yang dekat dengan hidup kita juga tidak mudah. Kok bisa sih dia menyakiti aku kayak begitu? Gak nyangka misalnya. Maka itu terus membekas. Nah, kita mau belajar dari kisah ini. Kisah bagian-bagian terakhir hidupnya Yusuf. Coba Alkitabnya jangan kita tutup dulu. Kita lihat kembali. Sesudah ayat tadi yang kita baca, kisah tentang Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya itu, ayat 15 sampai 21, di bawahnya ceritanya tentang apa? Judulnya apa di situ? Yusuf meninggal. Jadi ini adalah kisah-kisah terakhirnya Yusuf. Saya membaca ini keren sekali ini Yusuf. Dia betul-betul menjadi orang yang husnul khotimah gitu ya. Sebelum segalanya sesuatunya berakhir, ia menyelesaikannya dengan baik. Yaitu menerima kembali saudara-saudaranya. Berdamai. Mengampuni. Lalu semua selesai dengan baik. Saudara-saudaranya diberi tempat. Diberi tanah di sana. Dipelihara hidupnya. Kemudian Yusuf meninggal. Nah, ini menjadi bahan perenungan buat kita. Apakah sebelum meninggal urusan kita dengan orang-orang sekitar kita udah beres belum? Apakah masih ada ganjalan enggak? Hutang bukan hanya uang, tetapi bagaimana kita sudah berdamai belum? Jangan-jangan ketika kita meninggal, lalu di hadapan Allah, kita dihakimi, dan kita cerita banyak hal, apa yang sudah dilakukan. Tuhan mengatakan, enggak bisa. Kamu enggak bisa masuk rumah ini. Rumah Tuhan. Kita protes, kenapa Tuhan? Ya dosamu udah aku ampuni. Orang yang bersalah kepadamu, kenapa kamu tidak buka pintu maaf? Kenapa kamu tidak ampuni? Nah kalau begitu gimana coba? Kan selama ini kita jungkir balik ibadah gitu ya. Datang beribadah ke rumah Tuhan. Persiapan dulu di rumah. Mandi, dandan, dan seterusnya. Tiap minggu, tiap hari Rabu atau Sabtu 2 pagi. Tapi ujung-ujungnya Tuhan katakan, nggak bisa masuk. Kamu tidak bisa mengampuni. Kamu tidak mau berdamai dengan saudara-saudaramu. Ini kan rugi banget ya. Sudah mah di dunia ini kita hidup banyak kesengsaraan. Nanti di sana bukannya tempat yang nyaman, yang enak. Jangan salah ya. Tuhan menegaskan kepada kita bukan orang yang ngomongnya doang Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengatakan justru yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa salah satunya adalah mengampuni. Ada risikonya nggak sih kalau kita mengampuni orang? Ada ya. Risikonya bisa jadi ketika kita ampuni orang itu berbuat lagi. Seperti semalam Tri katakan ya dalam diskusi bedah khotbah kita. Ya gimana Pak? Kalau udah ampuni dia buat lagi, bikin lagi kayak begitu. Kan kita jadi jengkel juga ya? Iya juga sih. Betul. Nah saya mau mengajak kita ini mencermati ayat-ayat ini. Kalau yang datang doa pagi minggu-minggu yang lalu itu, sambungan ini sambungan yang lalu juga.
Bahwa kita membaca waktu itu adalah pasal 45. Bagaimana Yusuf itu memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf sudah mengatakan mengampuni. Sudah mengatakan kalimat yang sama. Bahwa kalian mereka-reka yang jahat, tapi Allah justru merancangkan mereka-reka yang baik untuk memelihara satu kehidupan sebuah bangsa. Ini kisahnya diulang lagi. Jadi rupa-rupanya ketika Yusuf mengatakan, kurang lebih ya, aku sudah mengampuni, sudah memeluk dekat-dekat, sudah menyatakan bahwa tidak ada masalah lagi, bahkan Yusuf mengatakan justru dengan inilah Tuhan memelihara kita, memelihara sebuah bangsa. Tapi apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya ini pulang kembali untuk menjemput papanya, Papa Yakub? Apa yang terjadi ketika Yakub meninggal? Mereka berpikir, oh, kalau Yusuf itu mengampuni kita, saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat, oleh karena ada papanya. Mungkin Yusuf itu takut kepada papanya, kepada Yakub. Jadi Yusuf menerima mereka. Ini pikiran orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa selalu akan dibayang-bayangi, dihantui oleh pikiran takut. Takut orang itu tidak tulus mengampuni. Coba tes dah dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan yang besar. Mungkin orang itu sudah mengatakan dengan tulus, iya, aku memaafkan, mengampuni. Tapi di hatinya ada perasaan terus bersalah. Perasaan bersalah itu yang menghakimi kita. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita dihantui oleh rasa bersalah itu. Baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama, sehingga apa yang terjadi? Kita menjalin hubungan itu ragu-ragu. Nah, mereka dihantui rasa bersalah itu. Sehingga kemudian mereka mengirim utusan kepada Yusuf. Yusuf kurang lebih begitu ya. Papa udah meninggal nih. Tapi ketika ia sebelum meninggal, ia mengatakan begini. Mengatakan apa gitu ya? Mengatakan sebuah permohonan. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat dan seterusnya. Apakah betul papahnya ini, Yakub ini ngomong begitu? Apakah benar bahwa Yakub memohon kepada Yusuf supaya mengampuni dosa saudara-saudaranya? Jelas tidak benar. Ini rekayasa gitu ya. Rekayasa saudara-saudaranya yang ketakutan itu. Jadi sekali dosa itu, orang berbuat dosa, maka akan diikuti dosa-dosa yang lainnya. Kira-kira Yusuf tahu nggak ya, kalau mereka itu justru berbohong lagi? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tapi menjawab ya pertanyaan, nanti kalau dia diampuni berbuat dosa lagi. Kisah ini menunjukkan itu loh, gitu ya. Di pasal 45, kesalahan mereka udah diampuni oleh Yusuf. Bahkan Yusuf menjamin, Fir'aun pun juga menjamin
bahwa saudara-saudaramu akan hidup di sini dengan tentram, dengan baik, kecukupan, karena aku memberi tanah yang terbaik. Namun mereka mengulangi lagi, berbohong lagi kepada Yusuf. Tapi atas sikap ini Yusuf pun sekali lagi betul-betul menampakkan diri sebagai orang yang tulus untuk mengampuni. Nah, kita perlu belajar dari sini. Bisa jadi orang yang kita ampuni, kita maafkan, besok-besok dia melakukan kesalahan lagi. Disinilah kebesaran hati kita untuk bisa menerima. Yusuf melakukan, mencontohkan itu. Dia menjamin, aku menjamin makanmu, kebutuhan kalian. Sehingga sebuah bangsa ini akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi Yusuf tidak membatasi nih pengampunan itu. Tidak membatasi ketika engkau baik saja. Tidak membatasi ketika engkau nurut saja. Tetapi ia memberikan tempat seluas-luasnya. Semalam saya mengatakan gitu, yang membatasi bahwa kita sulit untuk memaafkan, mengampuni, adanya di otak kita, di kepala kita. Oh, kalau dia udah menyakitkan saya, menyakiti begitu rupa, maka saya menciptakan di sini batasan. Saya tidak akan mau lagi ketemu dia. Atau saya maafkan deh kalau sekali, 2 kali, 3 kali. Lebih dari itu nggak ada. Nah, kita membatasi. Akibatnya kita tidak melihat ada sesuatu yang lebih baik di balik itu, yaitu rencana Tuhan. Ketika Yusuf menyingkirkan batasan itu, menyingkirkan sakit hatinya, menyingkirkan begitu perihnya ketika ia mengalami masa-masa dianiaya oleh saudara-saudaranya. Yusuf melihat ternyata ada rancangan Tuhan di balik itu semua, yaitu memelihara sebuah umat, sebuah bangsa. Bisa enggak kita juga menyingkirkan ini? Misalnya dalam hidup kita ada orang keluarga kita, sepertinya dia mampu untuk berusaha, tapi selalu minjem lagi gitu ya. Bahasa sekarang apa itu yang lagi viral itu? Pinjem cepet dong gitu ya. Pinjem lagi. Terus kemudian kita berpikir sampai kapan ini gitu ya dalam hati kita. Lama-lama jadi jengkel juga. Betul ada kewajiban kita mengingatkan. Tapi kalau kita lihat batasannya, membuka untuk tidak kemudian berpikir pada kenyamanan diri sendiri. Ada banyak orang yang terbuka dan melihat, oh ternyata ketika aku memberikan sesuatu, bahkan tidak hitung-hitungan lagi, ternyata memelihara keturunan itu, memelihara anaknya sehingga menjadi anak yang berhasil, mengangkat keluarganya, mengangkat saudara. Nah, dalam kehidupan kita yang begitu itu seringkali terjadi. Kita mungkin susah untuk mengampuni orang, misalnya suami kita. Oh, yang seperti ini, orang tua kita. Tapi kalau kita buka lebar-lebar hambatan kita ini, maka yang terjadi untuk memelihara kehidupanlah. Jadi artinya apa? Bahwa melalui kita orang-orang di sekitar kita itu melihat, ya ternyata kalau orang percaya kepada Tuhan, menjalankan firman itu nyata. Dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya, buat cucunya. Ternyata cara mengampuni itu begitu.
Mungkin susah, sulit. Mungkin kita terus mencucurkan air mata, pedih. Tapi disitulah kita akan memperlihatkan bahwa untuk memelihara kehidupan yang selalu baik di dalam Tuhan. Jadi ini harus dibedakan. Bahwa mengampuni itu bukan berarti membiarkan kesalahan terjadi. Enggak. Ada orang mengatakan bahwa ya udah kalau mengampuni berarti udahlah biarin aja. Nanti dia melakukan kesalahan yang sama, ke depannya sekali lagi, berikutnya seperti itu, ya udah. Kita nggak usah ngomong lagi. Ini keliru. Kan Yesus juga sebelum berbicara tentang pengampunan, bagaimana cara menegur itu kan? Bagaimana cara kita bisa menegur orang lain? Artinya tidak membiarkan, mendiamkan kesalahan itu terjadi. Kalau dalam kisah Yusuf ini, Yusuf menceritakannya di balik apa yang ia yakini, imani. Nah, kalau kita juga harus saling mengingatkan. Ada yang salah, katakanlah salahnya. Jangan didiamkan, lalu ya kita nyiapin. Nanti lagi aku harus ngampuni kayak gitu. Dibicarakan. Sampai kapan? Ya jangan bosan-bosannya. Terus-menerus. Supaya kita pun hidup dalam damai. Dalam kasih yang saling menyapa, menegur satu dengan yang lain. Sekali lagi, kalau tema aku mengampuni kamu memang tidak mudah. Tetapi ini yang harusnya kita boleh lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Mudah-mudahan firman Tuhan ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya kita omong di sini, tapi betul-betul kita belajar. Yang namanya belajar pasti ada jatuh bangunnya. Tapi kita terus mau dididik oleh Tuhan, diajar. Dan disitulah kita akan bisa melihat sebuah keindahan yang jauh lebih mulia ketimbang kita memelihara dendam, memelihara sakit hati. Karena itu akan membebani hidup kita. Sepanjang hidup kita akan merasakan kepahitan. Bukankah lebih enak, plong, lega? Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita untuk dapat melakukan firman ini. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak.